Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia dimanapun berada yang menyimak pelajaran atau materi ini, kita mudah-mudahan Allah berikan senantiasa istiqomah dalam ibadah, kemudian diberikan kekuatan iman dan akidah, supaya kita semakin lurus, hidup kita semakin punya makna untuk mengarungi sisa-sisa hidup kita. Pada kesempatan ini kita membahas satu sifat wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah, yakni ilman. Sebaliknya, artinya lawannya atau sifat mustahilnya adalah jahilan. Nah, ilman ini artinya adalah Allah maha mengetahui. Sebaliknya berarti Allah maha bodoh. Artinya Allah tidak tahu. Itu lawannya. Jadi Allah memiliki sifat ilman, berarti Allah itu memiliki sebuah kemahaan, pengetahuan tentang apapun yang ada di dunia ini. Nah, kenapa hal ini kita harus percayai? Sebab secara logika, secara dalil akalnya, secara filsafatnya begitu. Kalau Allah tidak mengetahui, tidak mungkin. Kalau Allah tidak mengetahui, berarti bukan ciptaan Allah makhluk yang ada di dunia ini. Padahal di awal kita sudah belajar tentang Allah. Semua yang ada di dunia ini, semua isi alam semesta ini tidak ada yang luput. Semua ini adalah ciptaan Allah. Nah, setiap menciptakan Allah, pasti Allah tahu dengan apapun yang diciptakannya, begitu. Nah, kalau kita bicara dalil naklinya apa? Ini jelas dalam surat Al-Hasyr ayat ke-22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Yang artinya, Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini jelas ya, menjelaskan bahwa Allah itu Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nyata, yang abstrak dan yang konkret. Yang abstrak itu menurut kita, menurut makhluknya, menurut manusia, ya. Kalau menurut Allah tidak ada yang gaib, ya, semuanya Allah Maha tahu. Nah, jadi yang gaib atau sesuatu yang tidak nyata dengan yang nyata itu menurut kita. Ya, artinya tentang kita, dan kita ada sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, salah satu ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu orang yang beriman kepada hal yang gaib. Nah, salah satunya adalah tentang Allah itu gaib, malaikat itu gaib. Ya, jadi nah, bagi Allah alimul ghaibi wasyahada. Bagi Allah itu mengetahui seluruh apa yang ada di dunia ini, baik yang kita bisa lihat secara indera kita ataupun yang tidak bisa kita lihat. Bagi Allah tidak ada yang luput. Bagi Allah sangat mengetahui. Nah, hikmahnya dari ini semua adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Jangankan yang kita lakukan oleh fisik kita. Contoh misalnya kita berjalan, kita makan, kita minum gitu ya. Sesuatu yang tersembunyi di hati kita. Ya, mungkin hanya kita yang tahu sendiri. Tapi di sisi Allah, Allah tahu ya. Lintasan-lintasan pikiran, lintasan-lintasan hati, Allah tahu. Ya, apalagi gerakan-gerakan fisik kita. Nah, jadi hikmahnya ketika ada kesempatan berbuat maksiat, berbuat dosa, kita berusaha untuk menghindarinya. Sebab apa? Sebab Allah tahu nih apa yang kita lakukan. Dan termasuk kalau kita ingin beramal soleh, kita nggak usah ingin diketahui oleh orang lain, ya. Karena Allah Maha tahu kerahasiaan kita. Bahkan untuk menjaga keikhlasan, semakin banyak kita
tersembunyi beramal itu lebih baik lagi. Contoh misalnya sedekah ya, sedekah gitu ya, kita berikan maka atau uang kepada orang yang membutuhkan. Ya kita nggak ada urusan dengan manusia ya. Nah, kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sembunyi. Tapi Ustadz, saya suka dicatat oleh lembaga zakat atau lembaga sosial yang saya berikan. Nggak apa-apa, itu mah urusan administrasi. Ya jangan juga kita menolak disebutkan nama gitu gara-gara kita takut tidak ikhlas. Itu urusan lembaga, urusan administrasi. Kita urusannya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha tahu ilman dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan isi ini. Tidak ada yang luput semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat dan kita senantiasa beribadah seakan-akan kita tuh dilihat Allah, dan memang kita tidak bisa akan melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat apa yang kita lakukan. Sekecil apapun Allah tahu ya, apa yang kita lakukan. Terima kasih, selamat untuk mengamalkan apa yang kita bahas barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.